Film dimulai dengan perkenalan mobil futuristik yang disampaikan sama pemiliknya secara langsung. Mobil itu bernama Monolith, dan dia beralasan menciptakan mobil spesial ini untuk menjadi mobil yang lebih kuat dan lebih aman dari mobil biasanya. Dimulai dari bodi mobil yang dilapisi sama logam adamantin dengan teknologi nano, jendela anti peluru super tipis, 25 sensor anti bencana yang canggih, dan sebuah mode untuk mengamankan mobil seperti brankas yang sangat susah dibobol. Selain itu, mobil ini juga mempunyai mode hemat daya rendah yang menyala otomatis, dan kurang lengkap rasanya kalau udah saking canggih mobilnya, gak ada asisten yang bisa membantu si supir. Jadi diterapkanlah kecerdasan buatan atau AI di mobil itu, yang bisa menjadi teman si supir untuk hal kenyamanan dan keamanan, yang bernama Lilith. Setelah diluncurkan mobil mantap itu, seorang wanita bernama Sandra menjadi salah satu pemakainya. Mobil ini dibeli sama suaminya bernama Carl, dan dia lagi meminjam mobil ini untuk pergi menuju ke rumah neneknya, bersama dengan anaknya yang masih balita bernama David. Setelah Sandra berkenalan dengan Lilith, dia ternyata mengetahui kalau ada manusia juga di belakang mobil dari berat badannya, yang terdeteksi dari sensor di bangku. Kemudian Sandra bertanya apakah tahu juga sama berat badan yang lain yang pernah duduk di mobil ini. Lilith ternyata juga mengetahuinya, dan Sandra menjadi heran pas melihat hasilnya. Lalu ada telepon masuk dari suaminya, dan Sandra menanyakan tentang kabarnya, yang lagi berada di hotel dekat bandara setelah penerbangan yang melelahkan. Dia merasa heran kalau suaminya suka menjauh dari mereka berdua, yang seharusnya berada di mobil ini untuk family time alias waktu keluarga. Tapi karena Carl adalah seorang musisi, dia beralasan kalau dia sibuk sama proyek musik yang dia lagi kerjakan. Ini membuat Sandra jadi sedikit kesal, namun suaminya meyakinkannya kalau dia selalu mencintainya. Setelah itu David bilang mau oleh karena itu Sandra berkunjung ke rest area untuk mengurusinya. Di sana dia bertemu sama para gadis yang lagi seneng-seneng, yang membuat dia jadi keinget sama masa-masa sebelum dia menjadi ibu, tapi sekarang dia udah mempunyai anak yang sangat dia cintai. Kemudian David mau minta dibeliin kelereng, yang sempat dikira Sandra kalau itu agak bahaya, namun akhirnya mau membelikannya. Lalu dia mau minta David memanggilnya ibu, bukan Sandra, karena dia suka memanggilnya dengan panggilan nama. Namun David tetap menjawabnya dengan panggilan namanya. Gak lama setelah itu, dia ada melihat seorang pria mencurigakan yang mau macem-macem sama mobilnya, jadi dia pun membuka aplikasi mobilnya untuk mengunci semua pintunya. Kemudian ada seorang pria lagi yang mengaku kenal sama Sandra, mengira kalau dia adalah seorang penyanyi dulunya. Sandra menjawab iya, tapi itu dulu sebelum dia punya anak. Lalu si pria ternyata mau macem-macem sama dia, bertujuan untuk mengajaknya ke tempat yang gak diketahui, yang tentu aja ditolak sama dia. Setelah si pria pergi, Sandra baru menyadari kalau anaknya hilang, jadi dia pun mencari-carinya dengan panik, sampai akhirnya menemukannya di dalam mobil para cewek-cewek yang pernah dia lihat sebelumnya. Ini membuat Sandra jadi marah, karena para cewek-cewek gak mau nyaut pas dia teriak-teriak. Alhasil mereka pun jadi cekcok, dengan para cewek yang membalas kalau ini gara-gara Sandra yang meninggalkan anaknya sendirian. Setelah mengencangkan sabuk pengaman ke anaknya, para cewek sama cowok yang Sandra temui sebelumnya pada datang ke mobilnya untuk meledeknya, sampai akhirnya Sandra pun berhasil meninggalkan mereka. Setelah itu dia menceritakan David tentang masa lalu dia bersama pasangan vokalisnya, di mana waktu itu lagu mereka pernah masuk ke urutan 4 dalam 100 lagu terbaik, dan lagu mereka banyak diputar di radio-radio. Setelah beberapa waktu, dia menelpon pasangan vokalisnya bernama Jessa, karena menjadi nostalgia gara-gara dikenal sama orang lain di rest area sebelumnya. Dia menanyakan kabar tentang Jessa yang lagi rekaman untuk solo albumnya. Jessa menjawab kalau itu lancar berkat Carl, karena dia punya orang yang bisa membantu rekamannya, dengan situasinya yang lagi bersama seorang pria. Ini membuat Sandra menjadi curiga, jadi setelah tiba di rumah neneknya, dia bertanya tentang berat badannya. Jessa bertanya balik kenapa, tapi tiba-tiba terdengar suara pesawat lewat di tempatnya. Nah, Sandra pun makin curiga sama Jessa, dengan menuduhnya kalau dia lagi bersama suaminya, berpikir kalau sahabatnya sendiri udah merebut kehidupannya begitu aja. Namun Jessa malah mengalihkan pertanyaannya, dengan bilang kalau bukan dia yang menggoda suaminya, dan dia pun matiin teleponnya. Sandra mau coba telepon Jessa sama suaminya lagi, tapi mereka berdua gak mengangkatnya. Pikirannya segera terganggu pas dia melarang David memakan kelereng yang baru dibeli, yang membuatnya langsung nangis.
Alhasil Sandra pun jadi gak mood, jadi dia memutuskan untuk gak mampir ke rumah neneknya, dan balik ke rumahnya dengan bantuan peta. Di tengah perjalanan, Lilith memberitahu kalau ada kecelakaan di jalan tol. Oleh karena itu supaya gak kejebak macet di tol itu, Sandra menyuruhnya untuk ambil rute tercepat, dan ditunjukinlah dia ke jalur Batu Kerikil untuk bisa melewati macetnya. Malam pun tiba, dan Sandra mau mampir ke sebuah tempat untuk mencari minuman. Dia melihat ada lampu di kejauhan, tapi ternyata itu adalah tempat pembangkit listrik. Sandra lanjut terus menelusuri jalan, sampai akhirnya dia jadi gelisah, stres memikirkan suaminya yang dia duga udah selingkuh. Karena ini, alarm pendeteksi asap muncul di mobil, sambil mengeluarkan suara-suara yang mengganggu Sandra. Lilith kemudian menawarkan untuk beralih ke mode full manual, alias semua fitur-fitur bantuan di mobil menjadi mati, dan Sandra pun langsung pencet konfirmasi untuk itu. Ini membuat anaknya jadi batuk-batuk gara-gara asap udutnya, oleh karena itu Sandra terpaksa harus buang udutnya, dan berjanji ke David dengan menengoknya kalau dia gak akan ngudut lagi. Tepat setelah itu, Sandra pun gak sengaja menabrak rusa yang lagi berada di depannya, dan dia pun mental. David jadi ketakutan akan itu, jadi Sandra mengasihnya mainan kura-kura di HP-nya. Setelah itu Sandra pergi mengecek si rusa, yang ternyata udah dalam keadaan sekarat. Oleh karena itu dia memikirkan cara untuk menyingkirkan si rusa itu, dan dia berpikir untuk menggunakan kayu untuk menggeser si rusa. Sementara itu, David gak tahu aplikasi game kura-kura yang mana, jadi dia asal pencet sebuah aplikasi, dan malah memunculkan aplikasi mobil Monolith. Karena udah kebiasaan main game di HP, dia udah tahu cara menggunakan HP, tapi dia belum tahu aplikasi apa yang muncul di depannya. Dia lalu geser-geser di aplikasi itu, sampai naasnya kepilih mode penguncian, dan dia pun geser tombol mode itu ke kanan. Akibatnya membuat semua pintu pada kekunci, jendela pada ketutup otomatis, dan mulailah David terjebak di dalam mobil Monolith. Sandra pun sontak panik, dan gak bisa membuka semua pintunya, oleh karena itu dia berusaha berkomunikasi sama David, menyuruhnya untuk mendengarkan apa yang dia bilang. Sandra menyuruhnya untuk mematikan mode pengunciannya dengan menggesernya ke kanan, tapi sayangnya David gak ngerti apa yang dia maksud, cuma sentuh-sentuh HP aja seperti anak kecil biasanya. Alhasil Sandra menjadi gak sabaran dengan teriak-teriak, dan David pun sontak membuang HP-nya, menganggap kalau dia disuruh buang HP itu dari ibunya. Karena anaknya gak bisa bergerak karena dipakein sabuk pengaman yang kencang sebelumnya, membuat Sandra makin panik, dan dia pun teriak-teriak minta tolong. Tapi karena dia berada di tengah gurun yang kosong, tentu aja teriakan-teriakannya itu percuma. Berpikir kalau Lilith masih aktif di dalam mobil, Sandra bilang kalau anaknya terjebak di dalam, dengan bilang kalau ini darurat. Namun Lilith gak akan merespon apa-apa dari luar, menganggap kalau Sandra itu maling, kecuali mode pengunciannya dimatiin. Mencari cara untuk menghancurkan kaca mobilnya, Sandra mengambil batu di pinggiran tebing, dan berusaha menghancurkan kacanya. Tapi setelah beberapa saat, batunya menjadi hancur, dan usaha pun menjadi sia-sia. Ini membuat David menjadi nangis, jadi untuk menghiburnya, Sandra cilukbain dia, yang membuat dia jadi ketawa. Kemudian Sandra bilang kalau dia akan mencari bantuan, sebelum pergi menjauh dari mobilnya. Di tengah perjalanan, dia memberanikan diri untuk berjalan di kegelapan, meskipun dia ada mendengar suara-suara misterius dari kejauhan. Setibanya di tempat pembangkit listrik yang dia lihat sebelumnya, dia teriak-teriak minta tolong, tapi ternyata gak ada orang di sana. Oleh karena itu dia manjat pagar untuk memasuki ke dalam tempat, dan memasuki ke sebuah ruangan petugas. Di sana dia menemukan telepon yang bisa dipakai, namun gak bisa tersambung. Kemudian Sandra mencari-cari barang yang bisa dipakai, dan menemukan ada senter, serta kunci Inggris yang gede. Setelah itu pas balik, dia ada mendengar suara-suara misterius itu lagi, dan segera kabur balik ke mobil. Dia langsung naik ke atas mobil, sambil berwaspada sama suara-suara misterius itu. Dia terus lihat-lihat di sekitar, dan tiba-tiba ada anjing liar yang naik ke atas, yang menjadi sumber suara-suara misterius itu berasal. Sandra pun berusaha mengusir si anjing, dengan sengaja membunyikan alarm, yang membuat si anjing pergi darinya. Kemudian Sandra berusaha memecahkan kacanya dengan kunci Inggris itu. Tapi tetap, usahanya sia-sia. Tiba-tiba anaknya mulai batuk, jadi Sandra berusaha menenangkannya, sampai dia sendiri bisa tenang setelah melihat anaknya udah tenang. Karena capek, Sandra memutuskan untuk istirahat dulu, melanjuti usahanya lagi besok.
Di sela-sela kesedihannya, dia ada melihat bintang jatuh, tapi ternyata itu cuma pesawat yang lewat aja. Dari pesawat itu dia kepikiran sama sebuah bandara, kalau di sekitar tempat ini ada sebuah bandara lokal, yang pernah dia lihat di papan jalan sebelum masuk ke jalan berkerikil. Dan tiba-tiba dia terbangun di esok harinya. Sandra segera memeriksa David, dan dia masih berada di dalam, dengan kondisi wajah yang mulai memerah. Sekarang suhu di daerah itu lagi berada di 32 derajat Celcius. Jadi Sandra menyuruh David untuk membuka bajunya, tapi gak bisa karena sabuk pengamannya terlalu kencang, ditambah dia yang makin lemes. Suhu itu semakin naik ke angka 34 derajat, jadi Sandra mesti cepat mencari bantuan dengan pergi ke bandara, dan terpaksa harus meninggalkan sementara anaknya yang jadi nangis. Di daerah penuh bebatuan ini, Sandra berjalan jauh menuju bandara itu, dan menjadi haus setelah beberapa waktu. Karena ini, dia berjanji ke diri sendiri kalau dia akan memasukkan anaknya ke pramuka, supaya suatu saat nanti bisa bertahan hidup jika terjebak di tengah gurun kayak gini. Setelah beberapa waktu, akhirnya dia menemukan air itu di sebuah sungai kecil, dan merasa airnya kotor kalau diminum. Sandra kemudian melanjuti perjalanan, dengan menaiki gunung lewati lembah, dan akhirnya melihat bandara itu, yang ternyata cuma tempat bangkai pesawat. Dia pun ketawa, tapi dia mau coba memeriksa pesawatnya dulu, apakah ada orang atau tidak. Dia teriak-teriak minta tolong, tapi gak ada orang merespon. Kemudian dia lanjut memeriksa pesawatnya, memasuki ke dalam pesawat, dan mengetahui kalau pesawatnya memang benar-benar udah jadi bangkai. Di tempat penumpang, dia ada menemukan sebuah galon air yang bisa dia gunakan sebagai tempat air. Lalu di tempat bikin kopi, dia ada menemukan botol berisi air yang bisa dia minum, tapi setelah itu dia gak menemukan apa-apa lagi. Kemudian dia ada melihat kayu yang bisa dia gunakan untuk menyalakan api, sebagai tanda SOS untuk meminta tolong. Jadi dinyalakanlah apinya, dengan menambahkan ban-ban pesawat yang udah gak guna, supaya apinya makin besar. Setelah mengambil air di sungai, Sandra kembali ke mobilnya sambil mengangkat galon itu, dan melihat David yang udah makin lemes. Sandra mengetahui kalau David udah sangat kepanasan, jadi dia pun basahin atap mobil dengan air supaya jadi lebih adem. Karena gak ada respon dari anaknya, dia coba bikin Lilith menyadari kalau mobilnya terjadi kebakaran, sehingga pintunya bakal terbuka otomatis. Alarm tanda asap pun terdeteksi, tapi naasnya itu membuat kipas pendingin mobil yang berjalan otomatis karena kepanasan menjadi mati, dan gak mau membuka pintunya. Ini membuat Sandra jadi panik, apalagi suhu sekarang di angka 42 derajat Celcius, jadi dia pun cepat-cepat matiin apinya. Gak ada pilihan lain, dia pun kemudian merusak paksa mobilnya dengan kunci Inggris. Meskipun bodi mobil dilapisin sama logam adamantin yang sangat-sangat kuat, serta kaca jendelanya yang anti peluru. Akhirnya Sandra jadi marah sambil teriak-teriak, sebelum dia merasa capek setelah melakukan segala upaya. Setelah itu dia bermimpi tentang datang ke tempat ini lagi dengan suaminya. Di mimpi ini, anaknya udah meninggal gara-gara terjebak terlalu lama di dalam mobil, sementara suaminya menyuruhnya untuk pulang. Tapi dia menolak, dan menyalahkan semua ini gara-gara suaminya. Namun suaminya membalas kalau dia gak melakukan apa-apa tentang kejadian ini, lalu menyalahkan balik ke Sandra, dan bilang kalau dia udah merenggut anaknya. Tiba-tiba Sandra terbangun dari mimpinya, dan melihat David yang udah pingsan, menyadari kalau dia sendiri akan masuk ke neraka. Namun untungnya David kembali sadar, dan Sandra menjadi termotivasi kembali untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba datang si anjing liar itu lagi, dan mulai menyerang Sandra lagi. Setelah beberapa saat menghindar dari si anjing menjadi teralihkan perhatiannya sama si rusa yang udah tewas. Jadi Sandra pun mendorong si rusa ke si anjing, dan membuat mobilnya kembali bergerak. Sandra sontak berusaha menahan mobilnya dari jurang, dan untungnya terhenti sama batu yang kuat. Setelah sempat menjadi terdiam, Sandra melihat jurang itu yang sangat tinggi, membuatnya kepikiran untuk menjatuhkan mobilnya ke jurang, sehingga membuat Lilith menganggap kalau udah terjadi kecelakaan. Ini juga berkat sebuah kartun yang dia lihat sebelumnya di rest area, di mana si serigala menjatuhkan sebuah brankas dari tebing, dan brankas itu jadi rusak, sehingga si serigala berhasil mendapatkan berlian mantap di dalamnya. Mulailah Sandra merusak batu itu, tapi ternyata batunya terlalu keras, jadi dia harus mengambil kunci Inggris dari dekat si anjing yang lagi makan-makanin si rusa. Dia dengan berani mendekatinya, yang membuat si anjing jadi gonggong-gonggong, dan Sandra pun teriak-teriak ke si anjing.
Ini membuat si anjing jadi diam, dan akhirnya menjauh dari Sandra. Setelah berhasil mendapatkan kunci Inggrisnya dan menghancurkan batunya, mulailah Sandra berusaha mendorong mobilnya, sampai ke ujung tebing. Setelah memastikan anaknya masih aman dalam sabuk pengaman yang kencang, akhirnya Sandra pun mendorong mobilnya terjun ke jurang. Ini membuat Lilith mendeteksi kalau mobilnya udah gak lagi berada di dataran, jadi dia pun mengaktifkan sistem keamanan, yang membuat pintunya terbuka otomatis. Terus karena saking canggih sistem keamanan mobilnya, Lilith mendeteksi juga kalau mobilnya lagi melayang dan gak seimbang, sehingga mobilnya dibalikin otomatis menjadi ke posisi datar, dan mengaktifkan pertahanan ban dari kerusakan. Jatuhnya mobil itu membuat banyak debu pada bermunculan, tapi untungnya mobilnya masih selamat. Bergegaslah Sandra menuruni tebing, sampai benar-benar gak sabaran untuk bertemu sama anaknya. Dia melihat kalau ternyata pintu mobilnya terbuka, dan akhirnya David pun terselamatkan. Karena terjadi tubrukan yang sangat keras, membuat file sistem Lilith jadi korup atau error, jadi dia pun beralih ke mode penyelamatan untuk membuat file sistem yang baru. Setelah beberapa waktu, Monolith pun menyala kembali dan siap untuk digunakan lagi. Oleh karena itu Sandra gak membuang waktu untuk segera kabur dari tempat ini. Mengetahui kalau mobilnya udah masuk jurang, Lilith gak bisa menemukan peta untuk Sandra, dan dia baru menyadari tentang ini. Untungnya mobilnya mempunyai 25 sensor anti bencana yang canggih, jadi Lilith merekomendasikan untuk memakai mode segala medan, yang membuat bumper mobil jadi tinggi. Sandra gak pakai lama untuk langsung pencet konfirmasi, sehingga mobil pun bisa melaju kencang di jalan berkerikil yang curam, dan akhirnya mereka pun terbebas dari jurang. Setelah beberapa waktu, mereka berdua masuk ke rumah sakit, di mana Sandra menjadi cemas sama kondisi anaknya yang lagi pingsan. Sandra pun berharap-harap anaknya bisa kembali sadar, dan akhirnya dia sadar juga. Film diakhiri dengan Sandra yang bahagia, dan anaknya pun akhirnya memanggilnya dengan panggilan Ibu. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.